Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, ini semua salahku. Aku gagal menemukan kalian berdua lebih cepat, dan membuat kalian menderita. Namun mulai hari ini, aku jamin tidak ada yang berani menyakiti kalian berdua lagi. Aku akan meminta hewan-hewan itu membayar harganya atas tindakan mereka sekarang juga. Chu Feng memandang Ying Mingqiao dan Zi Sunyi, dan berbicara dengan nada menghakimi. Chu Feng, jangan impulsif. Hewan-hewan itu sangat kuat. Jika kamu memprovokasi mereka, kamu mungkin akan menderita bencana besar. Melihat bahwa Chu Feng ingin membalas mereka, Zi Sunyi buru-buru meraih Chu Feng untuk menghentikannya. Meskipun dia dengan tegas percaya bakat Chu Feng lebih unggul dari orang biasa, tapi bahwa dia adalah jenius di antara para jenius, dia tahu betul betapa kejam dan mengerikannya binatang bandit itu setelah ditangkap begitu lama. Dia tidak ingin Chu Feng menerima bahaya karena mereka. Melihat Zi Sunyi bertindak seperti itu, hati Chu Feng terasa lebih menyakitkan. Dia tahu bahwa Zi Sunyi kemungkinan besar takut dengan penyiksaan terhadap bandit bis. Kalau tidak, dia tidak akan melanjutkan pekerjaannya dengan patuh, bahkan ketika seseorang menyebabkan keributan dengan mencoba melarikan diri, dan ketika sebagian besar pekerja yang ditangkap menghentikan pekerjaan mereka untuk menonton keributan, dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia takut, dia bertindak seperti itu karena takut. Itu karena dia takut dia tidak berani memberontak. Tapi, orang harus tahu bahwa Zi Sunyi tidak mudah untuk takut. Dia adalah Zi Sunyi, seseorang yang telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi keberadaan yang sangat kuat di alam biasa 100 refinements. Untuk seseorang seperti Zi Sunyi menjadi sangat pemalu, orang bisa membayangkan penyiksaan dan penganiayaan seperti apa yang dideritanya oleh tangan-tangan binatang bandit. Hewan-hewan itu, aku pasti akan membuat mereka menderita kematian yang menyedihkan, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan tangannya lebih erat lagi. Chu Feng yang selalu tenang dan bijak, kini dia benar-benar menggertakkan giginya, dan wajahnya merah padam karena marah. Matanya terbakar amarah, dan memancarkan niat membunuh yang intens. Chu Feng bertekad untuk membunuh, bahkan harta karun dan semacamnya benar-benar tidak berharga baginya sekarang. Pada saat itu, Chu Feng bertekad untuk memusnahkan binatang bandit yang tidak akan menyusut dari kejahatan apapun. Menjerit. Tepat pada saat itu, sebuah jeritan tiba-tiba terdengar. Itu adalah Su Jialuo. Su Jialuo jatuh dengan keras di depan orang-orang keluarga Luo. Dia benar-benar berlumuran darah, dan juga terluka parah. Meskipun dia dan bandit bis itu sama-sama peringkat 1 abadi surgawi, tapi dia tidak hanya tidak memiliki persenjataan immortal yang tidak lengkap, tetapi Su Jialuo bahkan tidak tahu teknik immortal. Dengan demikian, dia sama sekali tidak cocok untuk bis bandit itu. Melihat pemandangan seperti itu, orang banyak yang berhenti bekerja dan menonton pertempuran dengan harapan diselamatkan, mereka dengan buru-buru mengambil batu-batu kristal yang mereka letakkan dan mulai bekerja lagi. Itu karena mereka semua tahu, bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagi mereka, mereka paling banyak akan menerima hukuman. Namun, Su Jialuo dan orang-orang dari keluarga Luo tidak akan dibebaskan dengan hukuman sederhana. Malahan sebaliknya, mereka semua akan terbunuh. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Luo gemetar ketakutan. Ketakutan memenuhi wajah mereka, dan mereka benar-benar takut. Melihat penampilan jahat dari bandit bis itu, mereka bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Kematian. Mereka semua tahu bahwa mereka akan dibunuh. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa ini akan terjadi, maka mereka akan mendengarkan Chu Feng, dan tidak membiarkan Su Jialuo berusaha melarikan diri. Paling tidak, jika mereka tidak memberontak, mereka masih bisa hidup. Namun saat ini, mereka tidak akan bisa hidup lagi. Selanjutnya, siapa yang tahu siksaan macam apa yang akan mereka derita sebelum kematian mereka? Binatang sialan, hari ini aku akan sepenuhnya membasmi kalian semua dari dunia ini. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah meledak dari arah kedua formasi.
Ketika berbalik, kerumunan mampu melihat sosok melayang ke langit, dan tiba di udara di atas formasi. "Ini Tuan Penolong," seru Luo Dali yang sangat senang saat melihat Chu Feng. Dia menyadari bahwa Chu Feng akhirnya berencana untuk bertindak. Kenapa dia menyebabkan keributan di saat seperti ini? Apakah dia mencoba mati? Gila, orang itu benar-benar orang gila. Namun dibandingkan dengan Luo Dali, yang lain dari keluarga Luo merasa bahwa Chu Feng adalah orang gila. Bahkan Su Jia Luo, yang berhasil menguasai teknik ilahi milik keluarganya dan menjadi abadi surgawi peringkat 1, dia saja tidak ada tandingannya dengan binatang bandit. Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan ranah peringkat 1 leluhur marsial sepertinya dapat membawa mereka keluar? Itu hanya mencari kematian, dan tidak lebih dari mencari kematian. Ada lagi yang mencari kematiannya. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Aku akan melihat, siapa lagi yang berani mencoba melarikan diri. Setelah melihat Chu Feng, peringkat 1 abadi surgawi binatang bandit itu mengeluarkan ejekannya. "Jatuhkan sampai mati." Tepat pada saat itu, Chu Feng berteriak lagi. Setelah dia meneriakkan kata-kata itu, kekuatan bela diri yang terlihat dengan mata telanjang segera menyapu seperti tornado, dengan kecepatan 10.000 kali lebih cepat daripada kilat. Pada saat itu, cuaca mulai berubah ketika angin kencang menyelimuti wilayah itu. Kekuatan bela diri yang sangat besar juga langsung menenggelamkan segalanya. Bahkan orang-orang dari keluarga Luo yang berada di luar formasi ikutan terbalik, dan sedikit terluka oleh kekuatan bela diri itu. Oh surga, itu. Ketika orang-orang dari keluarga Luo merangkak dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua dibuat tertegun. Ekspresi ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya, itu telah muncul di mata mereka. Ini terutama berlaku untuk Luo Xiaofeng itu. Tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia bertindak seolah-olah dia telah melihat hantu. Alasan untuk itu adalah, karena semua bangunan di dalam pandangnya telah dihancurkan hingga rata. Senjata, bagian tubuh, dan darah menutupi tanah. Senjata-senjata itu adalah senjata bandit bis. Bagian tubuh itu adalah tubuh bandit bis. Dan darah itu adalah darah para bandit bis. Ada begitu banyak darah, sehingga membentuk danau kecil. Bau darah yang kuat memenuhi udara, dan itu benar-benar bau kematian. Mati. Semua binatang bandit sebelumnya telah mati. Mereka langsung diberantas, dan tidak ada yang selamat. Bahkan yang peringkat 1 Heavenly Immortal binatang bandit yang melukai Su Jia Luo, dia saja menemui kematian yang tragis bahkan tanpa mayat yang utuh. Pada saat itu, Luo Xiaofeng dan orang-orang dari keluarga Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Chu Feng lagi. Apakah dia yang melakukan itu? Luo Xiaofeng mengeluarkan suara yang sangat ketakutan. Melihat Chu Feng saat ini, wajah Luo Xiaofeng ditutupi ketakutan. Dia benar-benar sangat takut. Dia sekarang bahkan lebih takut lagi, daripada ketika Su Jia Luo dikalahkan oleh bandit bis itu. Hanya pada saat itulah dia menyadari, bahwa pemuda yang dia pandangi rendah itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Melihat kematian tragis dari bandit bis dan pertumpahan darah yang mengelilinginya, dia tahu bahwa pria muda yang dia pandang rendah itu benar-benar seseorang yang dapat membunuh seperti memotong rumput. Di hadapannya, bahkan para bandit bis itu menjadi sangat kecil dan lemah. Begitu kecil dan lemahnya, sehingga orang akan merasa kasihan dan iba kepada mereka. Namun, setelah memikirkan bagaimana dia memandang rendah Chu Feng dan menghinanya, Luo Xiaofeng merasa seolah-olah dia telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia provokasi. Dia merasa bahwa, dia kemungkinannya akan mengalami nasib yang sama dengan bis bandit itu, dan mati di sini. Akan tetapi, dia tidak ingin mati dengan menyedihkan. Yang lain dari keluarga Luo juga memikirkan hal yang sama dengan Luo Xiaofeng. Tentu saja, ini juga termasuk Su Jia Luo, yang terbaring dengan luka parah di tanah. Sebelumnya, ia menganggap dirinya sebagai jenius yang memproklamirkan diri, dan bahkan memandang rendah Chu Feng. Dia merasa bahwa Chu Feng tidak lebih dari lelucon. Jika bukan karena dia mempertimbangkan Luo Dali, dia pasti sudah memukul Chu Feng sampai mati. Tapi baru sekarang dia menyadari, bahwa lelucon yang sebenarnya adalah dia. Pada saat ini, ketika semua orang menatap Chu Feng dengan takjub, panik, bahagia, ataupun gelisah, itu hanya dua orang yang memandang Chu Feng dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka adalah Ying Mingchao dan Zi Sunyi, senior Chu Feng yang memiliki tingkat persahabatan yang mendalam dengannya dari alam biasa 100 Refinements.
Meskipun mereka tidak dapat merasakan kultivasi Chu Feng, tapi mereka tahu bahwa sebagian besar binatang bandit adalah ahli di ranah abadi sejati, dan bahwa binatang bandit yang berperang melawan Su Jialuo bahkan merupakan abadi surgawi peringkat 1. Chu Feng langsung membantai semua bandit dalam garis pandang mereka. Ini benar-benar menunjukkan betapa kuatnya Chu Feng, dan menunjukkan bahwa kekuatan Chu Feng setidaknya memiliki peringkat lebih tinggi dari peringkat 1 Heavenly Immortal. Akan tetapi, Ying Mingchao dan Zi Sunyi hanya dipisahkan dari Chu Feng kurang dari 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun, Chu Feng telah berhasil menerobos dari True Immortal ke Heavenly Immortal. Kecepatan kemajuannya terlalu menakutkan. Meskipun Ying Mingchao dan Zi Sunyi sudah tahu tentang kejeniusan tingkat iblis Chu Feng, tapi mereka masih lengah dengan kecepatan kemajuannya yang luar biasa. Selain itu, mereka juga merasa sangat bahagia dan bersemangat untuk Chu Feng. Sun Yi, kamu masih khawatir untuk Chu Feng sebelumnya. Namun sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi. Kamu harusnya tahu, bahwa Chu Feng tidak pernah memegahkan dirinya sendiri. Dia telah mengatakan akan mendapatkan keadilan bagi kita, maka dia pasti akan melakukannya. Hahaha. Bocah itu benar-benar menakutkan. Ying Mingchao bersukacita dengan liar. Meskipun dia sangat lemah, tapi dia telah mendapatkan kembali banyak semangatnya, dan sekarang tertawa terbahak-bahak. Melihat Ying Mingchao bertindak seperti itu, sukacita di mata Zi Sunyi juga semakin kuat. Dalam 2 tahun dia berada di alam atas Cilio Kosem besar, dan dia belum pernah melihat Ying Mingchao tertawa seperti itu. Manusia kurang ajar, kamu berani membantai ras kita. Aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah segera terdengar. Saat berikutnya, lebih dari 100 siluet mendarat di luar formasi besar dan mengelilingi Chu Feng. Mereka semua binatang bandit, dan semua naya berada di ranah abadi surgawi. Pemimpin mereka adalah surgawi immortal peringkat 3. Semua binatang bandit itu melepaskan aura mereka tanpa syarat. Itulah alasan mengapa awan hitam melonjak memenuhi langit, kekuatan menindas bisa dirasakan di udara, dan bahkan bumi itu sendiri bergetar. Itu seperti iblis yang turun ke bumi. Orang-orang di dalam 2 formasi besar sudah dipenuhi dengan kepanikan. Bahkan Ying Mingchao dan Zi Sunyi, keduanya menatap Chu Feng dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Bukannya mereka tidak memiliki kepercayaan pada Chu Feng. Tapi sebaliknya, bandit bis yang memimpin para bandit bis itu terlalu kuat. Auranya membuat Ying Mingchao dan yang lainnya merasa, itu seolah-olah mereka telah mendarat di neraka. Bahkan bernafas pun menjadi sulit. Aura yang kuat dari bandit bis menyebabkan semua orang merasa bahwa Chu Feng tidak akan cocok. Seikat binatang berani bermegah tanpa malu di hadapanku. Kalian semua, cepat berlutut. Teriak Chu Feng. Saat berikutnya, Chu Feng melepaskan kekuatan penindasan yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Kekuatan Chu Feng yang menindas itu terlalu kuat. Tidak hanya itu membubarkan awan hitam yang berkumpul di langit, tetapi bahkan memaksa semua binatang bandit untuk berlutut. Bahkan peringkat 3 surgawi abadi binatang bandit itu tidak terkecuali. Bukan hanya bandit bis yang mengelilinginya. Pada saat itu, semua binatang bandit di tempat persembunyian ini dipaksa berlutut oleh kekuatan Chu Feng yang menindas. Oh surga, seberapa kuat kultivasi anak laki-laki Chu Feng itu? Apa yang dia alaminya dalam waktu kurang dari 2 tahun? Seru Zi Sunyi. Pada saat itu, peringkat 3 binatang surgawi abadi bandit itu bertanya dengan susah payah. Sialan, siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu? Teriak binatang bandit terkuat. Siapa aku ini tidaklah penting. Yang penting adalah kalian semua akan mati. Saat Chu Feng berbicara, rasa dingin melintas di matanya. Tiba-tiba saja, kekuatan opresif yang mengelilingi tempat persembunyian itu tiba-tiba mulai berubah. Menjerit. Saat berikutnya, jeritan sengsara bergema di seluruh tempat persembunyian. Semua binatang bandit yang masih hidup, mereka dibuat berguling-guling di tanah. Tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Rasa sakit yang tak tertahankan memenuhi seluruh tubuh mereka, dan bahkan jiwa mereka secara bertahap dihancurkan. Mereka ditakdirkan untuk mati. Hanya saja, proses kematian ini terlalu menyakitkan. Bahkan saking menyakitkannya, sehingga mereka tidak bisa mentolerirnya. Bagi mereka, ini benar-benar siksaan. Kamu tidak datang untuk harta karun. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu memutuskan untuk membantai ras kita sejak awal? Kenapa kamu melakukan ini?
Tanya binatang bandit peringkat 3 surgawi immortal, yang juga menanggung rasa sakit dari tubuhnya yang terkoyak dan jiwanya hancur. Namun, dia merasa sangat tidak berdamai. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa bahwa Chu Feng tidak datang demi harta. Kalau tidak, dia akan bertanya kepada mereka tentang harta itu, dan tidak memutuskan untuk membantai mereka sejak awal. Kamu bertanya kenapa? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng malah tertawa. Tawanya sangat menakutkan, dan juga sangat dingin. Karena kamu ingin tahu, aku akan membuatmu mati dengan pengetahuan ini. Alasan kenapa kalian para bandit bis akan dibantai hari ini adalah, karena kalian semua telah menangkap orang yang seharusnya tidak kalian tangkap, ucap Chu Feng dengan lantang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menunjuk ke salah satu formasi besar di bawah ini. Dia menunjuk ke tempat Ying Mingchao dan Zi Sun Yi berdiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.